adalah isomer optik. Nah, jadi yang kelima ini yang bisa keluar, tapi secara peluang dia paling kecil, yaitu isomer optik. Nah, berbicara dari kata dulu, ini optik. Optik itu ingat dalam materi fisika ya. Optik ini berhubungan dengan lensa. Lensa ini pasti berhubungan dengan sebuah pencerminan. Berarti ada atau benda yang misalnya objek lah, objek yang nyata dan ada objek bayangan atau maya. Ingatnya gitu kan? Nah, ini juga konsep tentang pencerminan itu muncul dalam isomer. Nah, ini berhubungan dengan ruang. Jadi maksudnya ruang ini gimana kaitannya dengan isomer optik? Berarti ada suatu molekul ini susunan dalam ruangnya itu bisa berbeda. Jadi ada seperti pencerminan. Yang satu misalnya posisi depan cermin, satu lagi di belakang cermin. Nah, seperti itu. Jadi mirip, ada kemiripan konsep optik ini yaitu dengan pencerminan tadi. Nah, tapi kalau kita definisikan dulu apa itu isomer optik, nah isomer optik ini secara definisi ini menurut saya sama seperti isomer geometri, yaitu dia adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama, gitu ya. Tapi susunan dalam ruang berbeda. Nah, maksud susunan dalam ruang ini yang gimana? Yang tadi, yaitu dalam proses pencerminan. Jadi susunan dalam ruangnya berbeda. Nah, pencerminan berarti ada yang depan, ada yang belakang. Nah, jadi tampak depan, tampak belakang. Nah, itu dalam ruang. Nah, kalau geometri Cijstrand itu ruangnya atas, bawah, depan, belakang, diagonal kan. Nah, kalau optik itu lebih cenderung pencerminan berarti ada yang depan, ada yang belakang aja. Atau kiri, kanan lah gitu. Jadi relatif tidak ada yang diagonal kalau dalam optik. Tapi optik ini berlaku untuk semua senyawa, gitu ya. Maksudnya semua senyawa, persyaratan ini tidak ada pengecualian. Berbeda dengan geometri kemarin. Jadi kalau geometri itu selalu syaratnya ada syarat alkena. Tapi kenyataannya ada yang tidak alkena tapi bisa cisplatin. Nah, kemarin di contoh juga ada. Nah, yang isomer optik ini, nah ini syaratnya berlaku secara umum. Jadi senyawa apapun bisa kita ketahui apakah dia bisa membentuk isomer optik atau tidak, tergantung syarat ini. Yang pertama, syaratnya sebenarnya hanya satu, yaitu memiliki atom C chiral atau C asimetris. Jadi chiral ini dia merupakan C asimetris. Atom C atau karbon chiral atau asimetris. Nah, seperti apa chiral atau asimetris ini? Jadi kalau kita definisikan C chiral atau C asimetris. Nah, bahasa atau kata asimetris ini yang lebih mudah kita pahami. Simetris, ingatnya simetris berarti suatu bentuk yang sama, gitu ya, sama besar, sama ukuran segala macam. Ada awalan A, berarti A itu menunjukkan tidak, berarti dia tidak simetris. Nah, kalau definisi dalam kimia seperti apa? Nah, C asimetris atau C chiral ini adalah atom C yang mengikat. Jadi dia atom C yang mengikat 4 gugus berbeda. Gitu ya. Jadi mengikat 4 gugus berbeda. Nah, kita ingat kembali, atom C ini kan dia punya 4 tangan. Nah, 4 tangan ini adalah, anggaplah ada gugus P, ada gugus Q, ada gugus R, ada gugus S. Nah, kalau 4 gugus beda, maka si P itu tidak boleh sama dengan Q, tidak boleh sama dengan R, juga tidak boleh sama dengan S. Jadi PQRS itu harus beda. Tidak boleh ada yang sama satupun. Nah, ini syarat untuk senyawa itu bisa memiliki atau mempunyai isomer optik. Dan ciri dari C chiral ini, si C itu ketika dia asimetris atau chiral dituliskan dengan simbol tanda bintang. Jadi di atas simbol atau penulisan C-nya atau karbonnya itu ada simbol tanda bintang. Nah, ini adalah mengenai isomer optik. Nah, dan ada keunggulan atau enaknya dalam isomer optik. Nah, enaknya di mana?
adalah menentukan jumlah isomer. Nah, kalau isomer yang lain nggak bisa ditentukan jumlahnya. Jadi mau nggak mau harus kita coba satu persatu. Tapi kalau isomer optik itu enak, dia bisa dihitung. Nah, jadi jumlah isomer optik itu bisa dihitung dengan persamaan bahwa persamaannya itu adalah 2 pangkat N. Nah, ini 2 pangkat N. Inilah jumlah isomer optik. Nah, kemudian muncul pertanyaan, N-nya itu apa? Gitu ya. Nah, N-nya itu adalah jumlah cekiral. Nah, kalau cekiralnya 1, berarti 2 pangkat 1. Berarti isomer optiknya ada 2. Kalau cekiralnya 2, berarti 2 pangkat 2. Berarti isomer optiknya ada 4. Nah, jadi keunggulan atau enaknya isomer optik, jumlah isomer yang bisa kita hitung dan kita tentukan. Nah, ini adalah penjelasan tentang isomer optik. Nah, kemudian ada bahasan lanjutan dari isomer optik ini, tapi tidak wajib gitu ya, kita pahami. Kenapa? Karena penjelasan lebih lanjutnya itu nanti di perkuliahan ketika kalian mengambil jurusan kimia. Kalau di luar kimia sebenarnya nggak dijelaskan. Ya, kenapa? Karena isomer optik ini bahasan khusus nanti dalam kimia organik. Nah, tapi minimal kita mengetahui isomer optik itu yang mempunyai cekiral, kemudian jumlah isomernya bisa kita hitung, dan satu tambahan lagi karena suka muncul istilah lain atau istilah tambahan. Kapan suatu senyawa, ini ada suatu senyawa ya, jadi saya buat seperti seperti ini. Jadi ada suatu senyawa, dia ketika memiliki isomer yang memiliki cekiral, jadi suatu senyawa jika dia memiliki atom cekiral, maka dia akan memiliki isomer optik. Nah, isomer optik ini, ingat tadi ketika cekiral itu adalah dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, sehingga dari 4 gugus berbeda ini, dia punya, istilah ini isomer optik nggak usah ditulis lah. Dengan mengikat 4 gugus beda ini, PQRS ini ya, ini semuanya kan beda nih. Dia punya yang disebut prioritas. Nah, jadi prioritasnya gimana? Ini kan susunan dalam ruang. Tadi proses pencerminan. Nah, untuk ke dalam proses pencerminan itu ada proses perputaran. Nah, ada kecenderungan atau prioritas untuk memutar. Nah, jadi ketika dia punya cekiran, pasti dia punya kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk memutar bidang cahaya. Kenapa disebutnya bidang cahaya? Karena tadi seperti pencerminan optik itu kan pasti berhubungan dengan ada sinar, kemudian nanti jadi bayangan kan gitu ya. Ada benda nyata dan benda bayangan atau maya tadi. Nah, ini akan berhubungan dengan bidang cahaya. Cahaya yang gimana? Yang terpolarisasi. Artinya bidang cahaya itu dia berkutub. Nah, ketika kutubnya positif, maka arah putarnya gimana? Nah, ketika arah putar, maka senyawa yang memiliki atom cekiral ini selalu bersifat optis aktif. Nah, ketika bersifat optis aktif dan memutar bidang cahaya polarisasi tadi, dia mempunyai 2 jenis. Nah, jenisnya ada yang disebutnya dextro dan satu lagi levo. Dextro ini dinotasikan penulisannya D besar, kalau levo itu L kecil. Maka ketika kalian baca atau lihat struktur atau nama senyawa karbon gitu ya, ada huruf depan D besar, kemudian L besar di depan, itu menunjukkan arah putar bidang cahaya. Nah, sehingga dia bersifat optis aktif. Nah, optis aktifnya ini berputarnya ke arah mana? Dextro ini untuk mudah, dia adalah memutar ke arah kanan. Ke arah kanan atau searah jarum jam. Nah,
ini untuk memudahkan searah jarum. Nah, kalau level berarti kebalikannya. Level itu ingat katanya left aja, berarti dia ke arah kiri. Ke arah kiri atau biar mudah berlawanan arah jarum jam. Berlawan lagi. Berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sekilas penjelasan tentang isomer optik. Nah, tapi untuk dextro levelnya tidak kita bahas sekarang, karena ini bagian nanti tadi saya sampaikan dalam perkuliahan kimia organik. Nah, jadi bahasan SMA itu sebenarnya sampai mana? Yang saya pahami adalah baru sampai ke jumlahnya aja. Jadi dari tadi syarat, kemudian cekiral, dan jumlah isomer optiknya hanya sebatas itu. Nah, untuk dextro dan levo, nah ini batasnya saya kasih tanda biru tadi. Nah, untuk dextro dan levo ini untuk pengetahuan aja, dibahas detailnya nanti di perkuliahan. Kalau semua dijelaskan sekarang, materinya luas banget gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa kimia ini di SMA ini baru dasar. Jadi tidak harus semuanya kita pelajari secara utuh. Nah, ini awal dan selanjutnya gimana contohnya untuk mengetahui senyawa yang berisomer optik atau tidak. Nah, ini dengan contoh. Jadi contohnya misal ada senyawa 2-klorobutana. Nah, apakah 2-klorobutana ini mempunyai isomer optik? Nah, kalau ada, pertanyaannya, apakah 2-klorobutana itu bisa membentuk isomer optik? Nah, kalau bisa, berapa banyak jumlahnya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, caranya gimana? Tetap, ketika ketemu nama senyawa karbon, kita buat strukturnya terlebih dahulu. 2-klorobutana. Butana, buta itu C-nya 4. Jadi kita buat struktur yang C-nya sebanyak 4, akhirannya ana. Oh, berarti semua ikatannya tunggal. Kemudian, di nomor 2 ada cabang kloro. Nah, saya buat ini nomor 2. Cl. Sisanya gimana? Lengkapi dengan H. Nah, biar mudah, saya tuliskan seperti ini. Jadi kita lengkapi dengan H. Nah, setelah saya buat struktur ini, coba kalian cek. Dari keempat buah atom C ini, ada nggak yang merupakan C chiral atau C asimetris? Kalau ada, sebutkan nomor berapa. Kalau nggak ada, ya bilang aja nggak ada. Nah, kira-kira nih, ada nggak C chiral di sini? Ingat C chiral itu tadi, harus mengikat 4 gugus yang berbeda. Ada nggak C chiral? Kira-kira nih, ada nggak C chiral? Kalau ada, nomor C nomor berapa? Nah, sambil menunggu jawaban dari kalian, saya ucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Ami Afifah, gitu yang belum saya sebutkan. Kemudian ada siapa lagi? Bintang, ada Putra, ada Usama, ada Fatur, ya, dan Fatur. Ya. Sip. Nah, jadi kira-kira ada C kira nggak dalam 2-klorobutana? Kalau ada, C nomor berapa? Kira-kira. Ada? C kira? Ada C kira nggak? C yang mengikat 4 gugus beda. Gimana, Fatur? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, yakin? Yang lain, apakah punya jawaban yang berbeda dengan Fatur? Nggak ada, Pak. Yakin? Cecil? Nggak ada? Kita buktikan. Nah, ada 2 jawaban yang baik. Katanya tidak ada, kita buktikan. Buktikan gimana? Kita buktikan semua atom C. Pertama, kita lihat yang nomor 1, berarti yang kiri ya. 4 gugus beda. Di atasnya mengikat H, ke kiri mengikat H. Oh, ini udah sama. Nggak mungkin ini C chiral. Nah, jadi yang C nomor 1 dia bukan chiral. Sekarang,
Gimana kalau yang nomor 2? Ke atas H, ke bawah CL. Oh, ini ada peluang nih. Atas bawah udah beda. Kiri. Kirinya adalah CH3. Oh, 3 udah beda nih. Kanan. Kanannya berarti keseluruhan. Nah, kanan ini keseluruhan. C-nya 2, H-nya 5. Berarti dia 4 gugus yang sama atau beda? Berbeda. Maka C nomor 2 adalah C kiral. Saya kasih tanda bintang. Nah, jadi dilihatnya harus utuh satu kesatuan. Jadi satu kesatuan bagian kiri, bagian atas, bagian bawah, dan bagian kanan. Nah, ini adalah C kiral untuk nomor 2. Nah, sekarang gimana dengan nomor 3? Nomor 3 ini biar gampang, atas dulu dengan bawah. Oh, atas bawah H, atas dan bawah ternyata H, berarti bukan kiral. C nomor 4 yang kanan, paling kanan, atas H, kanan H. Oh, sama juga, nggak mungkin. Nah, jadi di 2 klorobutana itu ada 1 buah C kiral. Nah, ketika dia punya C kiral, maka dia punya isomer optik. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah isomer optik? Nah, kira-kira berapa jumlah isomer optik? 2 bukan, Pak? 2, betul. Kenapa 2? Karena ingat 2 pangkat N tadi. C kiralnya 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, ini baru 1 yang kita tuliskan. 1 lagi gimana? Kan harus 2, gitu ya. 1 lagi membuatnya sama seperti yang optik tadi, seperti proses pencerminan. Nah, kalau saya pencerminan sering saya lakukannya 2, bisa atas bawah atau kiri kanan, kan gitu ya. Nah, pencerminannya gimana? Nah, tetap C-nya kan pasti ada 4, ini tidak berubah. Nah, C tetap 4 ikatan, tapi lihat susunan dalam ruangnya setelah dicerminkan. Ternyata Cl ada di atas, H-nya di bawah. Nah, ini bagian dari isomer ruang. Nah, khususnya isomer optik. Nah, ini adalah 2 isomer. Kenapa? Satu posisinya Cl di bawah, H di atas. Satu lagi Cl di atas, H-nya di bawah. Nah, seperti pencerminan seperti ini. Nah, inilah contoh isomer optik. Nah, sampai sini dulu. Bisa dipahami atau ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Kalau yang bisa paham, seperti biasa, bisa dengan jempolnya, suaranya, atau oke. Nah, tapi kalau belum paham, bisa sampaikan dulu kesulitan kalian atau yang menyulitkan kalian dalam memahami isomer optik apa. Karena menurut saya, isomer optik relatif mudah. Kalau hanya pertanyaannya, tentukan C kiral dan jumlah isomer. Sip. Terima kasih Moses untuk jempolnya. Yang lain gimana? Apakah ada kesulitan atau bisa dipahami? Silahkan beri respon. Ya, gimana Cecil? Ini tuh maksudnya kalau isomer optis itu dibikin isomernya cuma dibalik doang, itu si CL. Bener, hanya Oh. seperti itu. Oke, Pak. Jadi ini kebetulan 1 ya. Gimana kalau isomer cekirannya ada 2? Nanti saya kasih contoh. Atau lebih, gitu ya. Nah, Pak, boleh lihat yang atas sebentar, Pak? sip. Nah, Ya. ini kembali saya sampaikan, kalau kalian butuh rangkuman materi ini, kalian jangan lupa setelah selesai ini, WA saya, nanti saya kirim filenya. Ya, jadi biar mudah, biar enak. Saya nggak akan menyimpan catatan ini, maksudnya nggak akan buat saya konsumsi sendiri. Tapi kalau kalian membutuhkan, kalian WA saya, japri aja lah, gitu ya. Nanti saya kirim. Sip, gitu Fatur? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau belum tahu nomor saya, silahkan kalian save. Tapi kalau yang udah, langsung chattingan aja. Langsung WA aja, japri ya. Nah, tapi kalau ada yang belum mengetahui nomor saya, nih saya tulis di chattingan nomor kontak saya. Silakan kalian hubungi saya ke nomor WA saya ini. Insya Allah setelah beres ini saya kirim materinya. Nah, itu nomor kontak saya di
Chattingan, khawatir ada yang belum mengetahui nomor saya. Nah, insya Allah kalau kalian ada yang mau ditanya tentang kimia, langsung WA aja. Insya Allah saya akan bantu kalian. Ya, apalagi UTBK udah semakin dekat, gitu ya. Tinggal hitungan minggu. Ya, bukan bulan lagi kalau menurut saya. Bulan mah kelamaan, hitungan minggu. Ya, sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu silahkan. Jadi relatif mudah seperti ya bertukar tempat aja. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, atas jadi bawah. Tapi yang agak kesulitan itu biasanya memahami ketika jumlah cekirannya lebih dari satu. Nah, itu harus lebih hati-hati. Yang pasti harus membentuk 4 senyawa yang beda. Berarti kalau isomernya, cekirannya ada 2. Kalau 3 berarti 2 pangkat 3, 8. Nah, bukan jadi 6 ya, tapi 8. Karena bukan 2N, tapi 2 pangkat N. Ya, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, saya tunggu jempolnya. Baru 2 tadi ada Moses dan Afifah. Terima kasih buat Fatur jempolnya. Yang lain? Sip, terima kasih juga Amira dan Cecil. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang lain nih tentang isomer optik. Kalau cekirannya lebih dari 1, misal seperti ini. Saya tuliskan aja nama senyawanya, misal kalau saya punya gini, senyawanya adalah 2 kloro, 2 kloro, salah. Saya pengen 2 bromo, biar agak beda, bosan kloro terus ya. 3 bromo, 2 butanol. Nah, caranya gimana? Kita lihat butanol. Buta itu berarti C-nya ada 4. Saya bosan mendatar, saya pengennya vertikal. Buta C-nya 4, berarti kita buat struktur karbon. Jadi kita buat struktur karbon yang C-nya jumlahnya pasti 4. Nah, boleh ke bawah gini nulisnya. 2 butanol. Oh, berarti di nomor 2 ada gugus OH. Dan ada 3 bromo. Di nomor 3 berarti ada BR. Sisanya gimana? Lengkapi aja dengan H. Nah, ketika struktur ini saya tuliskan seperti ini, cek berapa jumlah cekiral. Kalau ada cekiral, cek juga nomor berapa. Kira-kira ada berapa cekiral? Apakah 1, 2, 3, atau 4? Kira-kira ada berapa cekiral? Coba perhatikan. Ada berapa cekiral? 2 ya. Kata Cecil 2. Terus di chattingan kata Fatur 2. Yang lain? Apakah 2 atau 1 atau 3 atau 4 atau 5? Mungkin. Mungkin nggak 5? Jawabannya nggak mungkin. Karena C-nya juga cuma 4. Apakah 1, 2 atau 3 atau 4? Cecil dan Fatur katanya 2 nih. Yang lain gimana nih? Ada berapa cekiral? Saya tunggu satu jawaban lain. Satu jawaban lagi. Satu jawaban dari yang lain. Apakah 1 atau 2 atau 3 atau 4 buah cekiral? Kira-kira. Ya, kira-kira berapa cekiral? Kata Cecil 2, kata Fatur juga 2. Yang lain? Berapakah? Kira-kira 1, 2, 3 atau 4? Ya, saya butuh. Ya, ada di chattingan. 2 juga dari Moses katanya. Nah, sip, kita buktikan. Betul nggak 2? Nah, kira-kira kalau 2 itu nomor berapa aja? Yang C-nya yang kedua sama ketiga. 2 dan 3. Sip. Nah, jawabannya betul.
2 dan 3. Kenapa nomor 2 dan 3 itu adalah cek kiral? Nah, caranya sama kayak tadi. Di nomor 2, ini mengikat kanannya OH, gitu ya. Jadi kanan ini mengikat OH, kemudian kiri mengikat H, atasnya adalah CH3, bawahnya C2H4Br. Nah, sehingga nomor 2 itu adalah cek kiral. Jadi nomor 2 adalah cek kiral. Saya kasih tanda kiral bintang dulu. Itu nomor 2. Nah, nomor 3, kenapa dia kiral? Karena di kanannya mengikat BR, kirinya mengikat H, kemudian atasnya, nah atasnya lumayan ya. Atasnya itu adalah mengikat C2H5O, bawahnya mengikat CH3. Nah, sehingga nomor 3 juga adalah cek kiral. Jadi ada berapa cek kiral? Ada 2. Nah, ketika 2 cek kiral, berarti berapa jumlah isomer? 4. 4, betul. Jadi jumlah isomernya adalah 4. Karena 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, kemudian gimana cara menentukan 4 itu? Cara menentukan 4 sama seperti tadi. Ini prosesnya adalah proses pencerminan. Nah, pertama seperti ini. Tetap kita buat, ini saya buat cerminnya dulu biar kebayang. Tapi kalau udah kebayang nggak dibuat seperti cermin nggak masalah. Buat ceknya tetap dari atas ke bawah 4, tinggal mengubah posisi penulisan pada cekiral aja. Tapi jangan sekaligus, satu persatu dulu. Nah, misal yang OH, yang C nomor 2. Berarti OH-nya jadi ke sebelah kiri, H-nya ke kanan. Tapi posisi BR dan H-nya tetap. Nah, ini adalah baru 2. Nah, 2 lagi gimana? 2 lagi. Caranya tetap C-nya atas ke bawah 4, kan gitu. Si nomor 3 yang kita ubah, berarti nomor 2-nya itu jangan diubah. Jadi yang nomor 2-nya OH-nya di kanan, H-nya di kiri. Tapi BR-nya yang satu jadi di kiri, H-nya ke kanan. Ini udah 3. Satu lagi gimana? OH dan BR, dua-duanya diubah. Ini biar gampang. Jadi totalnya ada 4 buah isomer optik. Nah, ini jadi BR di kiri, OH di kiri. Ini adalah H, gitu ya. Nah, ini adalah 4 buah isomer optik dari 3 bromo 2 butanol. Nah, untuk contoh 3 bromo 2 butanol bisa dipahami bahwa ada 2 cekiral sehingga jumlah isomernya 4 dan senyawanya itu. Ya, bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, saya tunggu jempolnya atau oke-nya atau suaranya atau lewat chattingan juga boleh. Tapi kalau belum bisa memahaminya atau masih agak bingung, silakan sampaikan, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Sampaikan aja. Sip, terima kasih jempolnya untuk Amira. Yang lain? Sip, terima kasih juga Devi dan Putra. Ya, terima kasih untuk jempolnya dan sampai sini materi isomer selesai. Nah, untuk lebih paham tentang isomer, kita latihan soal dulu. Nah, tapi sebelum ke latihan soal, saya tanyakan lagi, apakah materi isomer ini sudah bisa dipahami? Kalau belum, silahkan tanyakan. Nggak usah takut, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Ya, silahkan kalian tanyakan. Semuanya demi kebaikan kalian juga. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan pembahasan soal
soal tentang isomer. Nah, isomer ini tadi saya sampaikan bahwa yang punya peluang sering keluar itu adalah isomer fungsi. Tapi jangan dilupakan isomer yang lainnya juga. Jadi isomer yang lain jangan dilupakan. Ini sebelum saya lanjutkan, saya save dulu. Sekarang tanggal 22. Ini masih terkait dengan isomer ya. 22. Soalnya tentang isomer seperti apa, saya cari dulu. Nah, ini ada dua soal nih. Nomor 1 dan 2. Dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Nomor 1. Suatu senyawa hidrokarbon mempunyai rumus struktur sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, nama isomer kerangka dari senyawa hidrokarbon tersebut adalah. Nah, kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa kalau ditanyakannya isomer kerangka? Isomer kerangka itu berarti isomer rangka. Nama lain isomer rangka adalah isomer posisi. Nah, kira-kira apa sih jawabannya? Kan gitu ya. Kira-kira apa nih? Ada yang udah nebak atau udah tahu jawabannya? Kira-kira apa? Nomor 1 atau nomor 2 yang paling mudah? Lebih mudah maksudnya. Nah, kita bahas nomor 1. Suatu senyawa hidrokarbon mempunyai rumus struktur sebagai berikut. Nah, ini ada di chattingan, ada yang jawab. Nomor 1 C katanya. Kira-kira C atau bukan? Atau saya tunggu dari yang lain? Kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Ada satu orang di chattingan jawabannya C katanya. Ada yang punya jawaban berbeda? Apakah C atau bukan? Atau jawaban yang lain? Sebelum saya bahas. Atau saya kasih waktu dulu lah. Saya kasih waktu dulu 5 menit. Tapi 5 menit kayaknya kelamaan. Ya, tapi 5 menit untuk nomor 1 dan 2 ini. Silahkan kalian coba terlebih dahulu. Karena ingat, isomer kalau tidak mencoba dulu atau tidak banyak mencoba akan kesulitan. Ya, saya kasih waktu 5 menit, kita bahas 16-15 untuk 2 nomor ini. Ya, gimana yang lain? Ada nomor 1 nih yang menjawab, udah 2 orang. Jawabannya beda. Ada 1 yang ngejawab C, ada 1 yang ngejawab A. Nah, atau yang lain ada yang berbeda.
Silakan. Nomor 1 ada yang C, ada yang A. Nomor 2 ada yang nggak ngerti nih di chattingan, nggak apa-apa. Dengan terbuka gitu enak. Nanti kita bahas atau nah, belum ada jawaban yang lain. Saya tunggu, masih ada 2 menit untuk nomor 1 dan 2 ini. Kalian coba dulu. Saya ngasih waktu kalian untuk mencoba. Itu satu tujuan. Karena kalau isomer tidak kalian latih untuk mengerjakan dulu, terkait apalagi yang soal ditanyakan jumlah, nah itu akan sedikit kesulitan. Ya, belum ada jawaban yang lain di chattingan? Atau ada yang mau langsung lewat suara jawabannya apa nomor 1 dan 2? Nomor 2 ada yang menjawab A. Dan ada yang belum atau nggak ngerti nomor 2 katanya mau soalnya seperti apa atau jawabannya gimana. Sip, yang lain gimana nih? Ini masih 2 orang nih yang ngisi jawaban di chattingan. Nomor 1 ada yang jawab C dan ada yang menjawab A. Nomor 2 ada yang menjawab A dan ada yang belum paham. Atau belum memahami soalnya gimana sih? Kira-kira yang lain gimana nih? Ada di chattingan nomor 1 C, nomor 2 belum tahu. Sip, nggak apa-apa. Kita bahas. Nah, jadi nomor 1 ada 2 pilihan, A atau C katanya. Nah, sebelum kita buat isomer kerangka, kita harus tahu dulu nama senyawa itu apa. Ini hati-hati. Nama senyawa di nomor 1 lihat. Di sini ada ikatan rangkap 2. Berarti nama senyawa tersebut harus berakhiran enak. Gitu ya. Dan enaknya nomor 1. Sip. Nah, jadi ada 1 enak. Dan rantai utama harus mengandung ikatan rangkap 2 tadi. Jadi berapa ikatan rantai utamanya? Ada 4 buah C. Biar gampang lurus aja. Nah, ini adalah rantai utama. 4 buah berarti nama senyawa tersebut adalah butena. Dengan ikatan rangkapnya nomor 1. Dan ada cabang di nomor 2 dan 3 yaitu metil. Jadi senyawa tersebut namanya adalah metilnya ada 2 berarti di nomor 2 dan 3. Jadi nama senyawa tersebut adalah 2,3 dimetil 1 butena. Nah, opsi A itu baru menjawab nama senyawanya, belum ke isomer. Nah, jadi belum ke isomer. Apa maksud isomer kerangka? Nah, kalau isomer kerangka, ini artinya, ingat bahwa dia rumus molekul sama, tapi bentuk rangkanya beda. Karena bentuk rangkanya beda, berarti si posisi rangkap jangan diubah. Jadi dengan penjelasan ini, posisi rangkap jangan diubah. Posisi rangkap tetap ya. Jadi harus tetap di nomor 1. Maka yang opsi mengandung nomor 2, enaknya salah. Jadi C dan D salah. Kemudian 2,3 dimetil 1 butena juga salah, karena itu ada nama senyawa tersebut. Pengen isomernya, berarti kita ubah bentuk rangka-rangkanya, tapi tidak mengubah rangkap. Nah, jadi rangkapnya harus tetap nomor 1. Jadi pilihan kita antara B atau E. Nah, caranya gimana? Harus jumlah C yang sama, karena rumus molekul sama tadi kan. Rumus molekul sama berarti jumlah C sama. Cara ngitungnya adalah seperti ini.
1, 2, 3, lihat struktur aja biar gampang. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti totalnya 6. Atau cara yang lain lihat nama. Butena, buta, atau bute itu pasti C-nya 4. Metil 1, tapi ada di jadinya 2C. Jadi total harus 6. Nah, cara ngerjainnya gimana? Boleh kalian buat strukturnya masing-masing dari opsi B dan E, cuma saran saya itu akan kelamaan. Cara cepatnya gimana? Seperti ini. Lihat opsi B. Pentena. Pentena itu berapa C? Nah, satu dulu namanya. Jadi 3 metil 1 pentena. 3 metil 1 pentena. Pentena. Penta, dari kata penta kan? Penta itu berarti 5C. Metil itu 1C. Berarti totalnya 6C. Boleh nggak dibuat struktur? Boleh, tapi akan lebih lama. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia akhirannya enak, berarti sama-sama alkena. Nah, kemudian dia sama-sama 6C. Harus 6C. Di sini juga 2,3 dimetil 1 butena kan 6C. Maka kemungkinan terbesar ada di opsi B. Tapi kita buktikan dengan opsi E. Opsi E itu 3 metil 1 heksena. Ingat heksena. Heksena itu berapa C sih? Nah, heksena itu dari heksa. Heksa itu 6C. Metilnya 1C. Berarti totalnya ada 7C. Sedangkan yang ditanyakan adalah 6C. Nggak mungkin jawabannya E. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, tadi yang jawab A keliru, A itu masih nama senyawanya. Yang C. Nah, kalau C gimana? Lihat C itu. Bandingkan dengan nama awal. Awalnya 2,3 dimetil 1 butena. Menjadi 2,3 dimetil 2 butena. Bedanya angka 1 dan angka 2. Kalau C itu adalah isomer posisi. Jadi yang C itu isomer posisi. Kalau yang A, senyawa tersebut. Nah, sehingga nomor 1 jawabannya adalah B. Nah, untuk nomor 1 bisa dipahami dulu? Gimana nomor 1 bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan atau ada yang masih belum bisa dipahami, silakan sampaikan. Atau silakan tanyakan. Ya, silakan. Nomor 1 bisa dipahami? Bisa. Bisa. Sip. Terima kasih Cecil. Yang lain gimana? Pak, tapi maaf, Hmm. aku kan ada rada lupa gitu, Pak. Boleh Hmm. digambar gak, Pak, kalau misalkan bentuk rangkanya beda tapi rangkapnya tetap tuh, ya si 2,3 dimetil 1 butena ini bisa diubah jadi gimana, Pak, gambarnya? Oh, gini. Kalau pengen diubah jadi rangkanya gini. Kan tadi 6C ya. Kalau isomer rangka, lihat 3 metil 1 pentena. Kan awalnya C-nya 6. Buat C lurus 6. Dengan rangkap nomor 1. Ini kan lurus ya. Inilah N heksena. 1 heksena. Kemudian pengen jadi isomer rangka. Kurangi yang rantai lurusnya 6 tadi jadi 5. Jadikan 1 di cabang di nomor 2. Kemudian geser posisi cabang. Geser lagi posisi cabang kalau masih mungkin. Kalau sudah mentok geser, berarti kurangi lagi rantai yang lurus 5 tadi jadi 4. Jadikan ada cabang di nomor 2 dan nomor 3. Atau nomor 3 dengan nomor 3. Seperti itu, Cecil. Nah, ini dengan ini 3 metil ya. Berarti 3 metil itu si C-nya di nomor 3 atau cabang metilnya nomor 3. Nah, ini isomer rangka, Cecil. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih. Iya, sip. Nah, yang lain? Dari yang lain gimana? Kalau bisa dipahami, biasa jempolnya atau oke, silakan. Kalau nggak ada,
Kalau nggak ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan, silakan sampaikan. Kalau malu untuk bersuara, lewat chattingan aja pertanyaannya. Sip, terima kasih Ibu Samah dengan oke-nya. Nah, saya sambil nunggu yang lain, nunggu oke atau pertanyaan, atau nunggu chattingan. Kalau bisa, saya lanjutkan ke nomor kedua. Sip, bisa mungkin ya, nomor satu ya. Nah, saya yakin ini belum, bukan karena nggak bisa, saya lebih cenderung tadi kayak kata saya sih lupa. Kenapa? Karena ini materi atau 2 pekan lalu atau 3 pekan lalu saya lupa gitu ya. Tapi seingat saya kayaknya 2 pekan lalu. Karena yang libur itu kalau tidak salah 3 atau 4 pekan lalu lah gitu ya. Yang hari Selasa libur, Imlek kalau tidak salah. Nah, kita lanjutkan ke nomor 2. Gimana nih dengan nomor 2? Isomer posisi dari 3 pentanon. Nah, isomer posisi dari 3 pentanon. Nah, nomor 2. Maaf Pak, Tadi, yang nomor 1 tadi gimana? kan nama isomer kerangka dari senyawa hidrokarbon tersebut. Berarti yang sebelum apa namanya? Yang selain dia, maksudnya gitu. Oh, oh iya. Jadi kan Iya, nama Pak. isomer kerangka dari senyawa tersebut. Kan Senyawa tadinya tersebut. C-nya lurus. C-nya Oh, lurus. Terus diubah ke bawah. Jadi ini kan C yang di bawah ada 2. lebih. Jadi kalau mau dibuat lagi sebenarnya banyak ini Fatur. Ini saya gambarin lagi. Jadi yang C-nya 5, lurus 5, ini strukturnya bisa seperti ini atau rangkanya ya. Bisa di sini. Gitu ya. Bisa juga ini 5, rangkapnya tetap kan? Bisa juga di sini. Bisa juga dia jadi 4, cabangnya di sini 2. Bisa juga yang C-nya 4, tapi cabangnya di sini C-nya 2. Nah, ini bisa. Gitu. Jadi C6H12 isomer rangkanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ya? 1, 2, 3, ya 7. 7 buah. Gitu Fatur. Inilah yang disebutnya isomer rangka. Jadi isomer rangka itu rumus molekul sama tapi bentuk rangkanya beda. Nah, kerangka ini ada yang lurus, ada yang bercabang. Yang bercabang itu posisi percabangannya bisa beda. Ada yang di nomor 2, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4, ada yang selanjutnya. Ada juga yang cabangnya cuma 1, ada yang 2, ada yang 3. Ada yang cabangnya 1 tapi 2 buah, ada yang 1 tapi isinya hanya 1 cabang itu ada 2 C, itu bisa. Seperti itu isomer rangka. Nah, bisa dipahami? Iya, Pak. Udah, Pak. Sip. Nah, Dari gambar baru paham. sip. Berarti kalau tadi saya kecepatan ya, dengan gambar ini mungkin bisa lebih terbayang ya, Fatur ya? Iya, saya lupa isomer rangka gimana. Nah, ya, sip. Terima kasih. Udah, makasih, Pak. Oke. Nah, yang lain gimana? Selain Fatur dan Cecil tadi, yang lain bisa dipahami untuk isomer rangka? Ya, tadi baru Usama yang menyampaikan oke-nya, yang lain boleh jempol dan atau oke untuk contoh, bukan contoh, untuk pembahasan nomor 1. Sip. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 relatif sebenarnya mudah, gitu ya. Lebih mudah nomor 2 sebenarnya dibandingkan nomor 1. Jadi kalau saya bilang isomer posisi itu adalah isomer paling mudah. Karena yang berbeda itu adalah nomor. Nomor apa? Nomor ikatan rangkap atau nomor letak gugus fungsi. Nah, kita harus tahu dulu 3 pentanon. Nah, jadi dari 3 pentanon. Penta berapa C? Ada 5. Berarti kita buat C lurus sebanyak 5. Nomor 3 dengan akhiran on. Oh, berarti dari nomor 3 ada gugus keton, yaitu C rangkap 2 dengan O. Nah, ini senyawa 3 pentanon.
pengen isomer posisi. Nah, apa itu isomer posisi? Kita ulang kembali. Khawatir lupa. Isomer posisi itu adalah senyawa yang rumus molekulnya sama, tapi letak atau posisi dari gugus fungsi, atau jangan gugus fungsi, ikatan rangkap, dari ikatan rangkap atau gugus fungsinya berbeda. Ikatan rangkap atau gugus fungsi beda. Nah, berarti gimana cara ngakalin isomer posisi? Akalinnya sebenarnya hanya di sini, angka 3. Rangkanya jangan diubah. Jadi karena rangka di sini lurus, berarti harus lurus juga. Nah, yang kita lakukan adalah geser-geser si gugus fungsi ini. Artinya C yang mengikat O ini kita ubah-ubah. Nah, maka rangkap 2 dengan O-nya bisa geser kemana? Tanpa mengubah rangka C yang lurus sebanyak 5 ini. Bisa nggak dia geser ke sebelah kirinya? Ini. Atau ke sebelah kanannya? Sama aja. Gitu ya. Bisa nggak ke ujung? Jawabannya nggak bisa. Nah, ini adalah isomer posisi. Jadi, apa namanya yang isomer posisi ini? Tetap strukturnya adalah, nama rantai utamanya adalah pentanon. Tapi gugus fungsinya jadi nomor 2. Nah, 2 pentanon. Kira-kira 2 pentanon ini struktur yang mana yang tepat? A, B, C, D, atau E? Kira-kira. Kira-kira. Struktur 2 pentanon, mana yang tepat? Apakah A, B, C, D, atau E? 2 pentanon. Kira-kira 2 pentanon yang mana? C. Sip. Nah, jawabannya adalah C, betul. 2 pentanon itu adalah C. Kenapa enggak B? B itu C. Nah, si C dengan O itu pada C nomor berapa? Ini nomor 2, tapi total C-nya ada 6. Jadi B salah. 3 pentanon itu adalah A. Jadi A itu adalah 3 pentanon. Yang D, ini C-nya 4, berarti dia 2 butanon. Kalau yang E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 heksanon. Di C, rangkap 2 nomor 3. Jadi ini 3 heksanon. Ini udah beda. Ya, itulah nomor 2. Ya, untuk nomor 2 bisa dipahami. Kalau nomor 2 bisa dipahami, silahkan jempolnya atau oke-nya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Barangkali masih belum bisa memahaminya dengan baik, silahkan sampaikan. Jangan memendam kesulitan kalian. Kesulitan itu harus dicairkan dan dicari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah bertanya. Ya, bisa dipahami untuk nomor 2? Kalau bisa jempol atau oke. Sebelum kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yang masih berkaitan dengan isomer. Sip, terima kasih Moses, dan siapa lagi nih yang mau ngasih jempol atau oke? Sip, terima kasih juga Putra, dan tadi ada Usamah gitu yang agak lebih awal. Dan kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya itu adalah, kok nggak ada yang sesuai dengan keinginan saya ya di soalnya. Sebentar. Ini aja nih.
Saya lebih ke jumlah nih. Pengennya ke jumlah. Ini soalnya tidak ada yang sesuai keinginan saya, maksudnya yang lebih ke isomer fungsi. Nah, maksudnya diketahui rumus, bukan rumus, tapi memang pertanyaan langsung, manakah yang saling berisomer fungsi? Nah, saya tuh pengennya itu dulu. Tapi ternyata di soal ini tidak ada, tapi saya gunakan ini aja dulu. Nah, ini nomor 5. Senyawa C5H10O katanya mempunyai isomer berupa aldehid dan keton masing-masing sebanyak berapa? Nah, ketika ada pertanyaan jumlah isomer seperti ini, mau tidak mau harus semuanya dicoba. Nah, ketika tidak dicoba maka akan kesulitan ya untuk menentukan jumlahnya. Berarti akan berhubungan, bisa jadi isomernya itu ada isomer rangka, ada isomer posisi, ada fungsi. Nah, tapi fungsinya di sini udah jelas, ada aldehid dan keton, berarti fungsinya udah nggak usah kalian pikirkan. Bisa juga geometri, bisa juga optik. Nah, di sini nggak jelas. Nah, karena nggak jelas berarti harus semuanya. Tapi untuk memudahkan, pertanyaannya saya ubah dulu. Nah, jadi pertanyaannya apa? Senyawa C5H10O punya isomer struktur. Nah, isomer struktur berupa aldehid dan keton masing-masing sebanyak berapa? Kalau isomer struktur, berarti orientasi kita cuma 3. Ya. 3 itu apa aja isomer struktur? Berarti bisa rangka atau kerangka tadi, bisa posisi, bisa juga gugus fungsi. Nah, jadi orientasi kita adalah hanya 3 isomer ini aja. Nah, isomer gugus fungsi udah diwakili aldehid dan ketonnya berapa banyak. Nah, ini soalnya baik banget. Kenapa aldehid dan ketonnya sudah disampaikan duluan. Tinggal berarti kita menentukan berapa banyak rangka dan berapa banyak posisi untuk aldehid dan untuk keton. Nah, kita mulai yang pertama adalah aldehid. Ingat aldehid itu gugus fungsinya adalah CH. Harus C-nya sebanyak 5. Berarti aldehid yang pertama buat C lurus sebanyak 5. Dan di ujungnya pasti CH. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah aldehid ini bisa isomer posisi? Ingat, posisi itu adalah bergesernya gugus fungsi. Karena gugus fungsi CHO dan C-nya ini di ujung, maka dia tidak mungkin mempunyai isomer posisi. Jadi, khusus untuk aldehid, dia hanya membentuk isomer rangka. Karena membentuk isomer rangka, berarti kita akalin si kerangkanya aja. Jadi yang tadinya lurus sebanyak 5, kita kurangi 4 dengan CHO di ujung, dan 1 C dijadikan cabang di nomor 2-nya. Kemudian geser posisi si cabangnya tadi. Tetap CHO di nomor 1. Ini adalah si aldehid. Bisa nggak digeser lagi ke kiri? Nggak bisa. Ketika nggak bisa, maka kurangi lagi kerangkanya yang tadinya 4 jadi 3. Berarti harus ada 2 C jadi cabang. 1 di bawah, 1 di atas. Gitu ya. Nah, ini adalah isomer dari aldehid. Nah, inilah semua isomer rangka. Gimana untuk ketonnya? Nah, untuk keton, jangan lupa gugus fungsinya dulu. Jadi, untuk keton, itu dia gugus fungsinya adalah C rangkap 2O. C-nya harus 5. Berarti langkah awal, buat struktur C-nya lurus 5. Tapi gugus keton C rangkap 2O, pasti dia di tengah. Dan minimal itu nomor 2. Selanjutnya gimana? Geser aja. Nah, saya pengennya ke posisi dulu. Kenapa? Tanpa mengubah kerangka. Jadi, saya buat posisinya dulu. C-nya lurus 5 tetap, si rangkap 2 dengan O-nya jadi nomor 3.
Bisa nggak geser ke kanan? Sama aja dengan yang kiri. Berarti posisi ini dari kerangka ini selesai. Selanjutnya, buat dari 5 ini kita ubah kerangka. Dari yang lurus 5 menjadi bercabang. Dan rangkap 2 dengan O tetap di nomor 2. 1C jadikan cabang. Di nomor 2 nggak mungkin, pasti nomor 3. Bisa nggak si cabang ini digeser lagi? Jawabannya nggak bisa. Bisa nggak geser lagi C rangkap 2 dengan O? Nggak bisa. Jadi keton mentok ada di sini. Nah, sehingga aldehid ada 4, keton ada 3. Dan jawabannya 4 dan 3 adalah A. Itulah nomor 5. Nah, untuk nomor 5 bisa dipahami? Ya, gimana nomor 5 bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, Ya. maaf boleh agak ke bawah, Pak. Oh, ke bawah. Sip. Gini, Cecil? Iya, Pak. Iya. Yang lain gimana? Bisa dipahami? Nah, kalau pertanyaan tadi saya nggak buat struktur, isomer aja, hati-hati dengan ruang. Gitu. Nah, selalu isomer ruang ini kadang suka terlewatkan. Ingat, ruang itu ada geometri dan optik. Nah, kalau kita lihat geometri, di sini relatif kecil di aldehid ada geometri. Ya. Ruang, optik itu mungkin. Nah, kalau saya lihat di senyawa kedua itu optik ada. Sehingga kalau mau dibuat ini cekiral, ya, ini sebenarnya cekiral. Nah, ini cekiral. Karena ya kiri kanan atas bawahnya beda. Nah, ini cekiral. Berarti kalau dibuat optik tambahin 1 lagi jadi 6. Itu. Kalau yang keton itu nggak ada cekiral. Jadi totalnya alif kalau mau sebenarnya 5. Nah, tapi kan 5 dan 3 nggak ada ya. Makanya pertanyaannya saya ubah jadi struktur. Biar ada jawaban di opsi. Itu untuk tidak menjadi kebingungan. Nah, yang lain gimana untuk nomor 5 ini bisa dipahami? Saya tunggu jempolnya atau oke-nya atau lewat chattingan. Pak, ini kan yang ditanya isomer ya kan, berarti dari semua struktur rangka posisi sama gugus fungsi yang aldehid keton berarti masuk gimana sih Pak bentar? Aldehid keton ini kan udah saya pisah, Cecil. Aldehidnya Ya. masing-masing, ketonnya masing-masing. Bisa dipahami? Oh iya Pak, ngerti Pak. Sip. Kalau pertanyaannya berapa jumlah isomer aja, nggak ada keterangan aldehid keton, semuanya jumlahin. Jadi total berapa? 4 tambah 3 berarti 7. Iya Pak. Sip. Jadi kalau pertanyaannya, tentu senyawa C510 mempunyai jumlah isomer struktur sebanyak, nah itu 7 jawabannya. 4 ditambah 3. Karena isomer fungsinya sudah kita gabungkan. Ya, gitu Cecil ya. Yang lain gimana? Ada Iya pertanyaan Pak, dulu? makasih Pak. Sip, sama-sama. Dari yang lain? Kalau tidak ada, satu soal lagi mungkin untuk sore hari ini, karena kalau saya lihat waktu kayaknya agak kesulitan kalau kita selesaikan lebih dari satu soal. Ya, saya pilih dulu soalnya, kayaknya sebentar, saya cari dulu.
Nomor 9. Nah, ini. Di antara senyawa-senyawa di bawah ini yang mempunyai isomer geometri. Nah, ini hati-hati. Isomer geometri ini, kira-kira jawabannya apa? Isomer geometri, ingat ada persyaratan yang selalu dipahami itu adalah selalu mempunyai ikatan rangkap dua. Gitu ya, antar atom C. Nah, maka yang punya rangkap dua kita perhatikan dulu. Nah, ingat kalau ingin geometri cis-tran, ini kan geometri ya, isomer geometri. Ini kan berarti orientasinya cis dan trans. Nah, cis-tran ini berarti ingat persyaratan di awal, dia mempunyai ikatan rangkap dua. Rangkap dua berarti bisa 2, 3, atau 5 yang rantainya terbuka. Karena selalu diidentikan dengan alkena. Maka kita lihat nomor 2. Nah, kalau ingatnya rangkap 2, berarti kan C itu ada 4 tangan nih, gitu ya. Berarti ini gugus P, ini Q, ini R, ini S. Nah, syarat untuk cis-tran itu P tidak boleh sama dengan Q dan R tidak boleh sama dengan S. Nah, kita lihat nomor 2. Ini C-nya 1, ini 1. Berarti kan sama ya? Berarti nomor 2 salah. Nomor 3, ini kan pasti ada ke sini tangannya, 2 ya. Berarti ini juga salah. Karena sama-sama ujung P dan Q-nya sama. Sedangkan persyaratannya tidak boleh sama. Nah, nomor 2 dan 3, kenapa dia tidak bisa cis-tran? Bisa dipahami? Bisa dipahami dulu? Nomor opsi 2 dan pilihan 2 dan 3 itu bukan... Boleh diulang, Pak. Oh, boleh diulang. Sip. Syarat cis-tran selalu ke alkena biasanya. Gitu ya. Nah, alkena itu dia ada C rangkap 2 dengan C, ini kan? Ini C rangkap 2 dengan C. Kemudian C itu ingat 4 tangan. Berarti ada gugus P, ada gugus Q, gugus R, gugus S. Syarat kalau ingin cis-tran untuk kelompok alkena itu adalah gugus P tidak boleh sama dengan Q, berarti yang atas bawahnya harus beda, atau bukan atau dan R dengan S-nya harus beda. Jadi nggak boleh kiri atas bawah sama, kanan atas bawah sama. Jadi kiri kanan itu atas bawahnya harus berbeda. Itu bisa cis dan trans. Nah, kalau kita lihat struktur di nomor 2, nah nomor 2 ini kan ini ada rangkap 2 nih. Ini saya buat C, gitu ya. Ini ada 2 tangan. Ini berarti kan C, ini C. Kemudian ini ke atasnya C-nya 1, ke bawah C-nya 2. Kalau digambarkan gini, ya ini struktur nomor 2. Atasnya si C ini dengan ini dia sama. Karena tidak sama berarti yang nomor 2 itu salah. Karena syaratnya harus berbeda. Nah, bisa dipahami dulu untuk yang senyawa 2 kenapa dia tidak bisa cis-tran? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kemudian nomor 3, senyawa 3 juga sama. Senyawa 3 ini ada rangkap 2C, berarti kan C gini nih. C ingat kan 4 tangan. Yang ujung ini itu nggak ada garis lagi, berarti itu H. Yang ini ada ke bawah, ini C, ke atas C, ini kemudian ke atas C, ke sini C. Ini berarti nggak ada, berarti H. Nah, di sini terlihat bahwa H ini dengan H ini berarti P dan Q-nya sama. Syaratnya tidak boleh sama, berarti ini tidak bisa cis-tran. Nah, yang kanannya bisa, mau nomor 2, 3 bisa, tapi yang kiri itu nggak sama. Nggak beda, artinya sama. Itu nggak boleh. Nah, jadi 2 dan 3 itu tidak bisa membentuk cis dan trans. Nah, gimana dengan yang struktur 5? 5 ini kalau saya buat C, rangkap 2 dengan C, ini ada 1 ke atas. Yang kanan ya, 1 ke bawah. Ini C, ini berarti H. Kemudian yang ini itu ke bawah C, ke sini C, ke sini C. Berarti 1 lagi ke sini H. Nah, bandingkan nomor 5. Yang kanan, atas itu C, bawahnya H. Ini kan udah beda. Yang kiri, atas H, bawahnya C-nya 3. Beda, berarti 5 betul. 5 bisa cis-trans. Nah, bisa dipahami yang struktur 5 kenapa bisa cis-trans?
Karena ini C, kemudian ini H, beda. Beda ya. Yang ini H, ini C-nya segini. Itu beda. Berarti C strand bisa. Nah, gimana dengan struktur 1? Struktur 1, ada nggak opsi 1 dan 5? Nggak ada. 3 salah. Udah pasti jawabannya E. Kenapa 1 salah? Gini. Ini saya buat strukturnya gini. Jelek gambarnya ya. Anggaplah bagus. Rangkap 2. Nah, berarti ini ada 1 H. Ini 1 H. Dengan struktur seperti ini, dia kaku bentuknya. Maka sulit akan berisomer ruang. Jadi 1 itu salah. Jadi H dengan H ini bingung, dia akan kesulitan geraknya di mana. Sedangkan butuh 1 ikatan lain. Nah, ikatan lain yang kesininya itu dia B sama. Gitu ya. Nah, ini kekakuan dari yang disebut dalam isomer geometri ruang itu bukan dalam struktur melingkar atau tertutupnya, tapi dari substituen yang di luarnya. Jadi 1 tidak bisa. Kenapa 4 betul? Karena 4 itu kalau dibuat struktur, ini kan ada tertutup nih segitiga. 1 ini, 1 di sini kan. Nah, ini seperti yang contoh yang saya sampaikan. Ini bisa berubah posisi 1 di bawah, 1 lagi di bawah. Nah, ini bisa isomer geometri. Nah, jadi geometri itu harus ada struktur yang bukan struktur. Ada 1 bentuk yang dia posisi ruangnya beda. Tapi membandingkannya gimana? Harus ada 2 tangan yang bisa berubah. Ini kan sebenarnya ada 2 tangan, atas ke bawah, ini atas ke bawah. Tapi kalau yang struktur 1, dia tersisanya 1 aja dengan A. Tidak ada 1 tangan lain, maka sulit untuk diubah bentuknya atau susunan ruangnya. Pasti kaku seperti itu. Ya, itulah nomor 9. Kira-kira nomor 9 bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan belum puas. Kalau belum puas dan belum paham, bisa kita lanjutkan. Silahkan kalian menghubungi saya. Gitu ya. Karena pertemuan kita terbatas oleh waktu. Jadi manfaatkanlah waktu di luar pertemuan kita, gitu ya. Saya insya Allah akan membantu kalian. Ya, kira-kira nomor 9 bisa dipahami dulu? Sementara? Bisa. Iya, sip. Yang lain? Saya tunggu jempol atau cek apa oke-nya? Sip, terima kasih Amira dan Fatur. Nah, jadi hari ini mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Untuk pertemuan selanjutnya langsung bahas tentang reaksi karbon. Dan reaksi karbon ini adalah materi terakhir yang kita bahas di kelas 12. Jadi materi kelas 12 yang terakhir. Selanjutnya saya pengen mulai langsung review materi kelas 10 dan 11. Gitu ya. Karena waktu kita untuk ke UTBK semakin dekat, maka review itu bagian yang penting juga. Karena materi setelah reaksi karbon itu kita bahas nanti ketika ada soal-soal aja. Gitu ya. Nah, jadi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semuanya. Saya doakan kalian semakin siap, semakin yakin menghadapi UTBK, dan saya yakin kalian akan lulus di PTN 2022. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, sip, sama-sama.